Shalom semuanya. 2000 tahun yang lalu ada sebuah kabar baik yang diberitakan, yang terjadi saudara-saudara, yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati untuk menembus dosa saudara dan saya, bahkan seluruh dunia. Namun menariknya, sebuah tonggak sejarah ini masih menjadi sebuah perdebatan dan sebuah keraguan bagi banyak orang di kalangan masyarakat. Apakah benar Yesus mati untuk menebus dosa kita? Karena begitu pentingnya kejadian ini, maka orang-orang benar-benar mempertanyakan, jika dia benar-benar mati, berarti segala konsekuensinya, yaitu kita diampuni selama kita percaya kepada Yesus, itu pun akan terjadi. Lalu banyak orang mempertanyakan, apakah benar dia mati? Hari ini saya ingin menunjukkan beberapa poin, saudara-saudara, untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar sebuah pribadi, dan pribadi yang sama mati di atas kayu salib. Bahwa kematian dia tidak dapat ditipu dan tidak dapat dipalsukan, saudara-saudara. Ada beberapa poin. Yang pertama, ketika saudara membaca di firman Tuhan, bahwa Yesus di Taman Getsemani sebelum dia disalib, dia mengalami sebuah rasa takut yang begitu ekstrim, saudara-saudara. Lalu dia katakan bahwa, jika boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena cawan yang dia maksud itu bukanlah berbicara tentang kayu salib, saudara-saudara. Saudara pernah melihat dan pernah mendengar bahwa begitu banyak orang martir yang mati disalib dan mereka mati dalam bentuk ketawa, saudara-saudara. Jadi Yesus pasti sudah bukan berbicara tentang kayu salib. Ketakutan yang dia alami, yang dia rasakan adalah ketakutan menengguk cawan kemarahan dari Bapa atas dosa manusia. Inilah yang dia perlu tanggung. Dia tidak pernah dipisahkan oleh Bapa, tapi ketika dia meminum dari cawan ini, maka dia menjadi musuh Bapa. Dia akan menjadi objek kemarahan Bapa. Dan itulah yang dia takuti. Rasa takut ini memunculkan keringat seperti darah, saudara-saudara. Dan di dalam dunia medis, ini dikenal sebagai hematidrosis. Bahwa keringat kita, kapiler-kapiler di ujung kita pecah dan keluar darah, saudara-saudara. Karena rasa stres yang begitu tinggi. Bahkan setelah dia ditangkap, sebelum disalib, Yesus dicambuk, saudara-saudara. Saudara dapat temukan ini di dalam Alkitab. Dicambuk pada zaman tersebut bukan seperti yang kita lihat sekarang, itu hanya tali, saudara-saudara. Tapi di zaman dahulu, orang Roma, ketika mereka mencambuk tentara Romawi, itu untuk menyiksa, saudara-saudara. Jadi cambuk itu di ujungnya dipasang sebuah besi atau seperti paku. Jadi ketika dicambuk, bukan hanya memberi jera sakit, tapi juga untuk menarik atau mencabik daging dan kulit dari orang yang dicambuk. Dan ketika ini terjadi, saudara-saudara, cambukan orang Romawi biasanya minimal 39 kali. Dan kita harus bisa lihat, tentara Romawi adalah orang-orang profesional yang dibayar untuk menyiksa. Jadi jika korban yang disiksa itu tidak mengalami penderitaan, maka tentara Romawi tersebut yang harus menggantikan posisi orang tersebut. Jadi mereka melakukannya dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Dan 39 kali setelah dicambuk, darah bercucuran begitu banyak. Di dalam dunia medis dikenal dengan yang namanya hypovolemic shock. Sebuah keadaan ketika kita kekurangan cairan akibat darah, maka kita akan mengalami penurunan atau kondisi yang menurun. Dan ini dapat kita buktikan ketika Yesus memikul kayu salib. Dia sedang berjalan, lalu tiba-tiba dia tidak kuat, hampir pingsan, saudara-saudara. Inilah efek dari hypovolemic shock itu. Bahwa kayu salib itu sebagai seorang tukang kayu. Dia sudah terbiasa mengangkat. Jika orang sudah bisa mengangkat, tidak mungkin dia tidak terbiasa. Tapi karena keadaannya lah yang menyebabkan dia tidak mampu. Lalu ketika sampai, saudara-saudara, ketika dia ingin disalib, dia disalib dengan sebuah paku yang ditusuk ke tangan dan kakinya. Tahukah saudara, ukuran paku yang menopang berat badannya, yang hanya di tangan dan di kaki, itu panjangnya kurang lebih 15 cm. Jadi ketika ditusuk, saudara-saudara, itu benar-benar menembus, saudara-saudara. Dan seluruh berat badan Yesus itu menopang hanya kepada kedua tangannya dan kakinya, saudara-saudara. Wow. Hal pertama yang terjadi setelah dia disalib, pundaknya lepas, saudara-saudara. Shoulder dislocation. Karena tidak kuat menopang seluruh berat badannya. Ini bisa menimbulkan campuran dari paku dan shoulder yang terlepas, pundak yang terlepas, bahu yang terlepas. Itu dapat menimbulkan yang namanya kita sebut neurogenic shock. Shock karena kesakitan, saudara-saudara. Sakit yang begitu luar biasa. Bahkan dengan kondisinya, paru-parunya tidak dapat mengembang sepenuhnya. Sehingga dia akan kesulitan bernafas, dan akhirnya dia akan mengalami lemas. Kesadaran menurun,
fungsi organ akan berturun, lalu mengurang, dan akhirnya akan menyebabkan rasa haus karena kehilangan cairan begitu banyak. Maka itu kita temukan Yesus berkata, "Aku haus." Dan kemudian pada akhirnya dia mati, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa tahu Yesus benar-benar mati selain dari kejadian-kejadian ini? Karena ada sebuah cerita yang menarik ketika orang-orang Farisi, mereka datang kepada orang Romawi, mereka meminta untuk orang Romawi itu menghancurkan kaki Yesus atau mematahkan kaki Yesus. Karena kaki itu seringkali menyangga untuk Yesus bisa bernafas. Tapi kalau dihancurkan, maka Yesus tidak dapat lagi menyangga dan akhirnya dia tidak dapat lagi bernafas. Tapi orang Romawi, tentara Romawi tersebut yang ahli di dalam membunuh dan menyiksa, dia berkata ini tidak perlu dipatahkan. Karena Yesus sudah mati. Bagaimana dia tahu? Dia tusukkan ke lambung dari Yesus, lalu keluar darah dan air. Cairan tersebut, saudara-saudara, di dalam dunia medis itu disebabkan karena bocor jantung dan bocor paru, saudara-saudara, akibat dari kekurangan cairan dan syok yang dialami oleh Yesus. Maka itu dengan pengetahuan medis yang kita miliki sekarang, kita dapat katakan dengan pasti bahwa Yesus benar-benar mati. Dan bukan hanya secara fisik atau secara organ, saudara-saudara, tapi Yesus juga mengalami mati secara psikologi, saudara-saudara. Bahwa setiap orang yang disalib itu akan dilucuti bajunya, ditelanjangi, dipermalukan, diludahi. Mungkin orang bisa bertahan secara fisik dengan semangat psikologi yang tinggi, tapi jika psikologinya pun, pikirannya pun sudah hancur, tidak ada alasan lagi untuk hidup, maka mereka pun akan mati. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Maria dan Yohanes, ibu dari Yesus, dan Yohanes murid yang paling dikasihi, mereka menjadi saksi mata di bawah kaki kayu salib. Mereka melihat bahwa Yesus benar-benar mati. Poin tambahan saya, bahkan warga negara Roma tidak boleh disalib untuk menerima penghukuman, saudara-saudara, karena begitu menyiksa dan begitu menyakitkan. Tapi ini semua dijatuhkan kepada Yesus. Tahukah saudara kenapa dia lakukan ini semua? Karena di 2 Korintus pasal 5 ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Bahwa kehidupan kita adalah milik Yesus, bahwa kita tidak mati dan tidak masuk ke dalam alam baka, tapi kita akan hidup dan berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih saudara-saudara telah menonton video ini. Jika saudara mempunyai pertanyaan dan komentar, saudara dapat mengirimkan ke email di slide berikut ini. See you! Hai, saya Julian Chong dari The Coast Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.